Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, puji nama Tuhan ya. Bapak Ibu, di tahun 2026 ini gereja kita mengambil satu tema dari seri mengenal Allah, yaitu Intimate. Jadi selama 11 bulan ke depan, kenapa kok tidak 12? Karena kadangkala di bulan 12 itu kita merenungkan di minggu-minggu Advent. Itulah sebabnya selama 11 bulan ke depan kita akan belajar tentang mengenal Allah. Tapi mengenal Allahnya lewat apa? Mengenal Allahnya adalah lewat hal-hal praktis yang sering sekali kita lakukan. Dan hari ini kita mengenal Allah lewat pelayanan. Dan di bulan-bulan ke depan kita akan coba belajar mengenal Allah di dalam hal-hal yang lain. Baik dalam pekerjaan, dalam penderitaan, di dalam keluarga, maupun di dalam segala sesuatu yang sering sekali kita lalui, sering sekali kita lakukan begitu. Dan selama 11 bulan ke depan masih bersama dengan saya tentang seri mengenal Allah. Mari Bapak Ibu kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Saya rindu setiap kita boleh membacanya silih berganti. Saya membaca di ayat yang ke-26, Bapak Ibu membaca di ayat yang ke-27, demikian seterusnya nanti sampai ayat yang ke-29. Kisah Para Rasul 9 ayat 26 saya akan memulainya. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Sedemikian pembacaan Alkitab kita, yang berbahagia bukan hanya mereka yang membaca dan merenungkan, tetapi yang dimampukan untuk melakukan firman itu siang dan malam. Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu tidak asing dengan satu aplikasi ini. Kalau Bapak Ibu ada di jalan dan Bapak Ibu mau bepergian, dan kalau misalkan Bapak Ibu nggak tahu rutenya misalkan, atau tujuannya memang sudah ada, tetapi rutenya kita kurang tahu begitu. Seringkali kita buka satu aplikasi yang namanya Google Maps. Kalau nggak Google Maps, Waze lah ya kan. Kalau misalkan nggak Google Maps, Waze katanya Waze cukup lumayan akurat. Tapi semuanya oke lah. Tapi semuanya menunjukkan bahwa kalau kita nggak tahu tempat, kita itu pasti buka satu peta begitu. Nah Bapak Ibu, pernahkah kita Bapak Ibu, saya rasa kita pernah mengalami hal yang sama. Bapak Ibu pergi ke satu tempat, tiba-tiba Bapak Ibu itu sudah jalannya, tempatnya sudah kita bayangkan, wah ini kota besar, pasti tempatnya itu jalannya besar begitu. Nah waktu buka Google Map begitu, buka Google Map, pernahkah kita itu saat diperhadapkan dengan satu tantangan bahwa, loh kok tiba-tiba jalannya kok sempit ya? Lalu kita diperhadapkan lagi, lah kok jalannya tadi yang aspal jadi beton, betonnya masih enak kalau semuanya di beton. Lah kok cuma tinggal rabat 2 saja begitu. Terus kita langsung mikir, ini bener gak sih? Google Map ini bener gak sih? Begitu. Pernahkah kita mengalami satu hal terus tiba-tiba kita bilang, ini Google Map-nya enggak, kalau bahasa Jermannya blasuk gitu. Blasuk itu bahasanya apa? Tersesat ya, bahasa Jermannya blasuk. Padahal saya benar-benar lupa tadi bahasa Indonesianya apa gitu. Ini Google Map-nya nyasarin saya nggak sih gitu. Dan saya kok rasanya kita itu sering diperhadapkan dengan satu hal bahwa Google Map itu sering membawa kita ke jalan yang berbeda dari jalan yang sebenarnya atau yang utama. Contoh, pasti kita sering sekali melihat Google Map itu untuk melihat kalau lewat sini cepat mana ya. Cepat sini, wow ini tuh potong kompas mah gitu. Ini tuh potong kompas dan yang lain-lain. Tapi seringkali kita diperhadapkan dengan satu jalan. Lah kok jalannya kok jadinya kayak gini ya begitu. Tapi setiap kita pasti akan bilang, loh tapi ini bener kok titiknya. Titiknya bener di tujuan kita kok. Arahnya tetap di situ kok begitu. Dan kita mulai percaya, oh nggak apa-apalah rasanya kalau misalkan ini jalannya tetap berbeda, tapi tujuannya tetap kok.
Lalu kita mulai ragu ini, loh kok tambah sepi ya? Kok tambah semakin ke situ, kok tambah semakin sepi begitu. Lalu kita cari-cari lagi, ini bener gak sih? Mungkin ada satu orang nyalain, gimana sih kamu bener gak sih kasih titik ini begitu. Dan yang lain-lain. Tentunya setiap kita pasti mengalami hal yang sama. Dan itu pernah dan sering sekali kita terima, bukan? Tapi kita tahu bahwa tujuannya pasti akan ke sana. Tujuannya itu kita tahu. Tapi jalannya seringkali kita itu paham bahwa Google Map itu kadang gak sempurna kok. Google Map itu kadang membawa kita ke rute jalan yang mungkin tidak kita inginkan kok. Dan Google Map itu kadang membawa kita kepada rute jalan yang sebenarnya harusnya nggak lewat sini kok. Dan kita sadar Google Map itu bukan aplikasi yang sempurna. Betul? Tapi Bapak Ibu, sekalipun kita sadar bahwa Google Map bukan aplikasi yang sempurna, masih tetap sering pakai Google Maps nggak? Masih. Apalagi kalau ngecek. Ini jalannya macet nggak ya? Oh di sini merah mah, kita lewat yang potong kompas sana. Padahal yang potong kompas itu kadang-kadang lebih panjang, lebih panjang gitu, lebih panjang. Saya pernah beberapa kali jalan bersama dengan salah satu orang, saya tidak sebutkan, mungkin nanti yang ketawa pun juga menyadari, gitu. Wah lewat jalan ini sebenarnya cocok, enak begitu. Tapi kita potong kompas saja, ini jalannya lebih dekat. Wah ternyata perjalanannya 4-5 jam Bapak Ibu. Kita mau potong kompas begitu. Dan ternyata 4-5 jam begitu. Iya. Jadi Bapak Ibu kadang-kala kita memikirkan bahwa Google Map itu kadang nggak sempurna kok. Tapi kita sadar, sekalipun tidak sempurna, kita tetap percaya pakai Google Map kok. Meskipun tidak sempurna, tapi kita tetap percaya bahwa dia pasti akan membawa kita ke tujuan yang kita inginkan. Bapak Ibu sadarkah kita, ketika kita memikirkan tentang hal ini, sesungguhnya Google Map itu kadang-kala sama seperti kita. Google Map itu sebenarnya sama seperti kita. Sama seperti kita yang bagaimana? Kadang-kala bukankah kita sering sekali kita ingin menuntun hidup kita sendiri? Tapi bukankah kadang-kala kita sering salah arah? Yang ujung-ujungnya kita pasti bilang, aduh tahu gitu tak nggak kayak gini. Penyesalan. Dan benar kata orang, penyesalan itu datang di paling akhir. Kalau di awal itu namanya pendaftaran. Bapak Ibu, bukankah kita sering salah arah karena kita itu menuntun hidup kita sendiri? Dan bukankah kita sering sekali kita yakin akan satu hal padahal kita tidak tahu bahwa ke depan itu kita mau jadi seperti apa? Atau kadang-kala kita sering khawatir. Padahal kita dalam doa kita percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Janjinya ya dan amin. Suatu kali aku ditolong Tuhan. Tuhan mau menciptakan langit dan bumi. Tapi setelah doa seringkali bukankah kita pada waktu itu seringkali khawatir. Betul atau betul? Bukankah pada waktu kita khawatir kita tetap terus akan bilang, Tuhan kok kayaknya nggak cukup berdaulat ya dengan saya ya. Bapak Ibu kadang-kala kita juga sama seperti Google Map. Yang bagi kita itu tidak sempurna kok sebenarnya. Kita itu tidak sempurna. Kita kadang-kala bilang, Tuhan aku mengasihi Tuhan lebih dari segala apapun. Aku mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Tapi pertanyaannya adalah, benarkah Tuhan jadi pusat? Atau jangan-jangan itu hanya slogan rohani saja? Seringkali kita bilang bahwa Tuhan, aku ingin terlihat rohani. Tapi pertanyaannya adalah, kalau sudah terlihat buat apa? Apakah hanya ingin menunjukkan bahwa ini loh aku lebih hebat daripada dia? Ini loh aku lebih rohani daripada dia? Ini loh aku lebih daripada itu tuh. Si ibu yang itu, si bapak yang itu, si itu tuh. Pertanyaan itu selalu muncul dalam hidup kita. Dan ini menunjukkan bahwa setiap kita itu sebenarnya sama-sama tidak sempurna. Dan ingatkah kita bahwa setiap ketidaksempurnaan dan setiap kecacatan kita di hadapan Tuhan itu menyakiti hati Tuhan. Sekecil apapun itu. Orang bilang bahwa ada dosa kecil dan dosa besar. Kekristenan juga percaya akan hal itu, ada dosa kecil dan dosa besar. Tetapi semua perkara dosa kecil dan dosa besar konsekuensinya sama dari mata Tuhan. Yaitu tetap adalah maut. Dan pada waktu kita menyakiti hati Tuhan itu berdosa. Dan pada waktu kita berdosa, ujung-ujungnya adalah Tuhan tetap, Tuhan, nak, aku tersakiti dengan apa yang kamu lakukan. Bapak Ibu, kita mungkin saat ini menyadari, iya ya, ternyata hidup kita tidak sempurna kok. Ternyata hidup kita tidak perfect kok.
Ternyata hidup kita masih banyak cacat kok. Mungkin sekarang bagi kita yang tim penata layan, atau bagi kita yang mungkin sedang bergumul dalam pelayani, kita langsung bilang, tapi kenapa kok Tuhan masih tetap pakai saya ya? Saya ini sering sombong, saya ini sering pengennya diakui, saya itu sering kali saya khawatir, kadang-kala saya berkata kepada Tuhan, Tuhan kenapa kok begini, kenapa kok tidak begitu? Dan kita berkata dalam hati, esensinya adalah, Tuhan rasanya kok nggak becus ngatur hidupku. Kita sering kali nuntut, kenapa kok Tuhan nggak jawab-jawab doaku dan yang lain-lain. Padahal Tuhan punya waktunya sendiri dan kita mungkin bilang, Tuhan kamu lebih baik turun dan aku menjadi Tuhannya. Sekalipun tidak ekstrim begitu. Tapi bukankah kita sering kali begitu? Dan bukankah kita terlihat bahwa kalau misalkan ada di bagian itu, kita ini tidak sempurna. Tapi pada waktu kita boleh melayani, wow, orang yang tidak sempurna, ternyata Tuhan percayakan bagian itu untuk dipakai di dalam pekerjaan yang besar. Bapak Ibu, Allah itu Allah yang Maha Kuasa, amin. Allah kita itu Allah yang bisa mengatur segala sesuatunya, betul atau betul? Pertanyaannya adalah, kalau ibadah tidak ada kita, ibadahnya masih tetap jalan tidak? Tetap. Karena Allah kita Maha Kuasa. Tuhan pernah bilang, Yesus, itu orang murid-muridmu itu loh, berisik sekali. Mbok ya disuruh diem. Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu nyuruh diem murid-muridku, aku akan membuat batu-batu ini lebih banyak bicara daripada murid-muridku. Tuhan bisa kok pakai segala sesuatu. Apakah Tuhan butuh kita? Pertanyaan lagi. Tuhan butuh kita enggak sih? Sejatinya Tuhan enggak butuh kita kok. Tapi kalau misalkan Tuhan memakai kita, bukankah itu suatu anugerah yang luar biasa? Bapak Ibu, pada hari ini kita coba belajar memahami tentang hal ini. Bapak Ibu, tanpa kita rencana Tuhan enggak pernah gagal kok. Tanpa kita rencana Tuhan enggak pernah gagal kok. Kadangkala kita aja yang gagal memahami tentang rencananya Tuhan. Dan inilah momen di mana kita bisa melihat, aku ini orang berdosa, aku ini orang yang gak layak, tapi kok Tuhan tetap terus mengundang saya untuk datang ibadah. Aku ini orang yang berdosa, aku orang yang gak sempurna, aku ini orang yang cacat, tetapi mengapa Tuhan tetap terus mengundang saya untuk saya beribadah? Bapak Ibu, ibadah itu undangan Tuhan. Kalau kita diundang untuk kita beribadah, itu undangan Tuhan, dan kita merespon, ya Tuhan terima kasih Engkau mengundang aku untuk aku datang ibadah. Orang berdosa kok diundang untuk ibadah. Orang yang tidak layak kenapa kok datang ke sini untuk kita bisa datang beribadah. Terlebih bagi setiap kita tim penata layan, orang berdosa bukan cuma diundang, tapi kenapa kok aku masih tetap dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu, yang rapuh tidak dibuang oleh Allah, tetapi dipakai oleh anugerah. Dan dari sini kita belajar, Tuhan itu panjang sabar loh. Tuhan itu panjang sabar. Panjang sabarnya di mana sih? Bapak Ibu, seberapa besar kita jatuh. Satu hari mungkin kita bisa bilang, Tuhan aku cuma 3 kali jatuh. Tapi 3 kali itu tetap jatuh Pak. Baru pagi-pagi kita sudah bilang bahwa bohongin anak kita. Udah 1. Terus yang kedua, gak bersyukur. Oh 2. Yang ketiga apa? Yang keempat marah gak jelas. Dan yang lain-lain. Bapak Ibu, bukankah ada begitu banyak hati yang tersakiti? Termasuk hatinya Tuhan. Ketika kita melakukan banyak hal. Dan ketika kita berkata bahwa Tuhan, Engkau mengundang aku yang berdosa untuk datang. Wow, Tuhan itu panjang sabar. Kita bisa hidup, itu aja Tuhan maha sabar. Betul atau betul? Kita masih bisa bernafas, itu bahwa tanda bahwa Tuhan maha sabar, bukan? Maha sabar melihat si Vian yang sukanya cuman kayak gitu, yang males-malesan, tapi masih tetap hidup. Dan bahkan dipercayakan. Dan bahkan kita sama-sama bertumbuh. Bukankah itu kesabaran Tuhan yang luar biasa? Dan itulah yang coba kita renungkan Bapak Ibu. Ketika kita itu mendapatkan bagian ini. Dan ketika kita melihat bahwa kerapuhan kita, ketidaksempurnaan kita, tapi Tuhan tetap tolong kita. Yuk kita melayani Tuhan. Dan saya ingin titip pesan bagi ini Bapak Ibu. Jangan bilang nanti saja kalau sudah tua. Karena belum tentu kita sampai tua. Kalaupun sempat, belum tentu kita dapat kesempatan yang kedua. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Ketika kita menyadari bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa.
Dan ketika kita menyadari bahwa kita ini berdosa luar biasa tapi Tuhan pakai, lalu ada orang bilang ayo kita sama-sama melayani, stay di pesan, jangan bilang nanti saja kalau sudah tua, karena belum tentu kita sampai tua. Kalaupun sempat, belum tentu kita dapat kesempatan yang kedua. Bapak Ibu, pelayanan itu anugerah, dan semuanya kita mendapatkan bagian dari bagian kita masing-masing. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 26 sampai 29, kita akan merenungkan ada dua bagian penting di dalam kehidupan setiap kita. Apalagi ini relate dengan kehidupan gereja kita. Ketika kita melihat dua tokoh yang bernama Saulus dan satunya bernama Barnabas. Bapak Ibu, kita coba membaca di bagian ini dengan berimajinasi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan di dalam teks sebelumnya, begitu. Bapak Ibu tahu tentang masa lalu Saulus ya? Masa lalu Saulus itu dia pembunuh orang. Dia itu orang yang sangat kejam. Tapi dia orang pinternya luar biasa, Bapak Ibu. Dia itu orang pinter, tapi kepinterannya itu tidak diimbangi dengan nilai rohaninya. Tidak diimbangi dengan nilai spiritualnya. Sehingga pada waktu dia pinter, dia itu tidak mengamalkan apa yang dia pelajari. Pada waktu dia membaca Allah itu panjang sabar, tapi dia cuma ada di otak, tidak sampai dia ke kaki, begitu. Sehingga pada waktu ada begitu banyak orang Kristen yang baru percaya kepada Tuhan. Apa respon Saulus? Wah, ini saingan ini. Wah, ini kayaknya nggak baik ini. Sehingga Saulus bilang, wah ini sekte baru. Apa yang dilakukan? Tebas. Ada begitu banyak orang yang mati di tangannya Paulus. Pada waktu masih menjadi Saulus. Saya tidak tahu paginya Saulus, malamnya Paulus atau gimana. Tapi intinya Saulus dulu ya. Intinya Saulus dulu gitu. Nah, Bapak Ibu, ada begitu banyak. Dan bahkan kalau Bapak Ibu coba perhatikan. Stefanus pada waktu itu mati di Rajam Batu. Saulus melihat bagian itu dan dia adalah salah satu orang pemutus keputusan untuk Stefanus bisa di Rajam Batu. Karena kenapa? Karena Stefanus itu percaya kepada Kristus. Saulus ini adalah orang yang cukup lumayan kejam. Dia orang yang benar-benar keji di mata Tuhan. Bahkan kalau misalkan kita coba perhatikan Bapak Ibu, para murid itu mau dikejar sama si Saulus ini. Pada waktu mau dikejar, pokok tahu bahwa kamu percaya Yesus. Iya, percaya Yesus. Tebas sama Saulus. Dan sampainya dia minta surat untuk pergi kemana? Ke Surabaya. Enggak, pergi ke Damsik, bener gak sih? Ke Damsik. Kenapa pergi ke Damsik? Untuk bunuh orang-orang yang percaya yang ada di Damsik. Tapi puji Tuhannya adalah ketika kita melihat kekejaman Saulus di tengah jalan, Saulus bertemu dengan Yesus. Dan lucunya adalah pada waktu setelah bertemu dengan Yesus, dia balik ke Yerusalem. Setelah balik ke Yerusalem, dia itu datang kepada orang yang mau dibunuh. Siapa? Para murid Yesus. Sekarang kita bayangkan ya, kita bayangkan. Bapak Ibu kenal dengan satu orang, misalkan katakanlah namanya itu A, gitu ya. Namanya A. Si A ini bener-bener kejam. Pokoknya kalau misalkan dia itu nggak enakan, kesenggol dikit main bacok, senggol bacok, gitu kan, senggol bacok. Nah, si A ini orangnya benar-benar kejam, dia itu benar-benar keji luar biasa. Sekali dia tersinggung, dia akan bunuh orang. Nah, sekarang kita kenal dengan orang si A ini, tapi dia langsung bertobat nih. Pada waktu bertobat, kita kenal kan, tiba-tiba dia datang ke gereja. Dia datang ke gereja. Pertanyaannya adalah, adakah orang yang tiba-tiba di depan pintu, lalu kita bilang, wow, selamat datang, mari kita masuk. Dengan penuh sukacita kita bilang, ayo kita masuk, kita duduk paling depan ya, yuk kita memuji Tuhan ya. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau berkata begitu, boleh angkat tangan? Nanti ujung-ujungnya pasti tahu kan yang paling terakhir mau bagaimana. Atau bagi kita mungkin bilang begini, si A, nanti ujung-ujungnya kita mau dibunuh nanti. Jangan-jangan dia nanti datang, dia pura-pura untuk bertobat aja, nanti ujung-ujungnya dia tarik bom, lalu kita mati semuanya jadi martir. Gimana? Mungkin kita di B, betul atau betul? Atau kita cuma cuek aja, oh dia bertobat, nggak bertobat ya biarin aja. Bapak Ibu, seringkali kita ada di A bukan? Seringkali kita hanya bilang bahwa, si A bertobat, orang kayak gini kok bisa bertobat?
Dan pada waktu kita baca ini, ternyata konsepnya sama loh. Kenyataannya sama loh. Si A ini mau bunuh murid-muridnya, tapi pada waktu bertobat balik kepada orang yang mau dibunuh. Dan responnya di ayat 26 coba kita baca bersama-sama. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu, nggak usah dibaca bersama-sama ya. Saya akan bacakan begini. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi di situ dikatakan apa? Semuanya takut. Dan ini wajar bukan? Karena orang ini membunuh para murid, tapi ternyata dia datang. Dan uniknya Bapak Ibu, uniknya itu begini. Pada waktu itu yang bawa adalah siapa? Barnabas. Bapak Ibu, di dalam pelayanan semua tempat ada dua jenis pelayanan yang kita mau coba renungkan. Satu, pelayanan yang tak tersorot. Yang kedua adalah pelayanan yang tersorot. Dan hari ini kita coba perhatikan bersama-sama pelayanan yang tak tersorot dari salah satu orang yang bernama Barnabas. Bapak Ibu sebelumnya tahu siapa itu Barnabas? Tahu Pak, barusan baca. Oke. Tapi pernahkah kita coba merenungkan siapa itu Barnabas? Mengapa ada Barnabas di sini? Rasa-rasanya yang sering kali kita renungkan adalah mungkin Musa. Rasa-rasanya yang selalu kita renungkan adalah bagian pelayanan siapa? Paulus, mati-matian untuk Tuhan. Rasa-rasanya kalau misalkan anak muda yang mau melayani, rasa-rasanya kita renungkan adalah siapa? Timotius. Tapi rasa-rasanya kok jarang ya kita coba mendengarkan satu khotbah tentang pelayanan dari Barnabas. Dan hari ini kita coba melihat siapa sih Barnabas itu. Pernah nggak sih kita coba merenungkan tentang bagian ini? Bapak Ibu, kita mungkin nama Barnabas saja jarang kita dengarkan kok. Nama Barnabas saja jarang kok kita bisa renungkan kok. Nama Barnabas mungkin nyaris tidak spektakuler seperti nama-nama Petrus misalkan. Seperti nama-nama Paulus misalkan. Seperti nama-nama orang Lewi misalkan. Dan mungkin nyaris tidak dikenal seperti Yohanes Pembaptis. Yang sebenarnya hidupnya lebih singkat daripada si Barnabas. Bapak Ibu, kita kenal bahwa Barnabas ini sebenarnya tidak mau naik mimbar kok. Dia nggak tersorot sama sekali. Barnabas ini juga nggak berkhotbah panjang. Enggak. Sama sekali nggak berkhotbah panjang. Barnabas ini juga nggak membuat mujizat kok. Alkitab tidak mencatat bahwa tulisan Barnabas itu membuat mujizat. Enggak sama sekali. Dan Barnabas ini melakukan satu hal yang mungkin nyaris tidak spektakuler kok. Satu halnya itu yang dibawa adalah dia itu memperkenalkan si Saulus itu kepada murid-muridnya. Cuman itu kok yang dicatat oleh Alkitab. Memang ada catatan yang lain. Tetapi yang dicatat di Alkitab adalah pada waktu pelayan Barnabas itu membawa Saulus datang kepada murid-muridnya. Dan uniknya adalah pada waktu si Barnabas itu membawa kepada murid-muridnya, apa yang dilakukan? Cuman menceritakan dan menerima dia, serta membawa dia, supaya murid-murid itu nerima. Nerimanya tuh gini, murid-murid, Saulus itu sudah bertobat kok. Pada waktu kapan? Perjalanan ke Damsik. Cuman gitu tok Bapak Ibu. Selebihnya kita kenal Barnabas? Selebihnya kita tahu Barnabas? Enggak. Dan inilah adalah pelayanan yang tidak tersorot. Tapi Bapak Ibu, tanpa Barnabas, mungkin kita nggak akan kenal namanya Paulus. Yakinlah Bapak Ibu, tanpa Barnabas, mungkin Saulus ini tidak dipercaya oleh para murid. Dan pada waktu tidak dipercaya oleh murid, para murid pun juga akan bilang, apa sih yang diajarkan itu? Pernah satu kali Yesus bilang, loh guru, itu loh juga berdoa demi namamu. Murid-muridnya Yesus nih masalahnya. Itu loh, mereka juga berdoa demi namamu. Terus Yesus bilang, kono ojo iri ta. Gitu. Intinya begitu ya, kamu jangan iri. Semua orang yang mau di dalam namaku, berarti itu saudaramu. Nah, sekarang murid-murid ini kan masih manusia nih. Ketika ada orang yang tidak menjadi satu server dengan dia, saya kok yakin dia akan bilang, jangan-jangan si Saulus ini aneh nih ajarannya nih jadinya. Jangan-jangan dia ini karena dia sering membunuh orang jadi gila nih. Jangan-jangan si Saulus ini karena sering begitu, jadinya dia melakukan sesuatu hal yang tidak masuk nurul, di luar fikri, enggak ya, di luar pikiran gitu. Bapak Ibu, hal inilah yang dilakukan dan untungnya adalah ada si namanya Barnabas.
Barnabas yang menceritakan dan membuat para murid menjadi percaya. Wow, ternyata ada tangan kerja Tuhan yang luar biasa. Orang yang bejat dijadikan untuk tobat. Dan kita kenal siapa itu Paulus sekarang ini. Salah seorang teolog perjanjian baru dia bilang begini. Barnabas ini adalah jembatan untuk kita bisa melihat karya Allah yang sempurna di dalam kehidupan gerejanya. Karena mengapa? Karena ada begitu banyak tulisan Alkitab yang ditulis oleh salah seorang yang bernama siapa? Paulus. Tanpa Barnabas mungkin sejarah gereja akan berbeda. Tapi Barnabas tidak tersorot oleh kamera sama sekali. Dan bukankah ini nyata dengan kehidupan pelayanan kita, bukan? Dalam pelayanan itu kadangkala bukankah kita ada begitu banyak yang tidak tersorot di dalam kamera. Tidak terlihat oleh siapapun. Apalagi yang di depan aja kadang juga gak terlihat kok. Karena saking hitamnya seperti saya begitu. Enggak ya Bapak Ibu, ketawanya ngenyek loh. Nah Bapak Ibu, bukankah ada begitu banyak pelayanan itu juga gak kesorot. Bagi orang-orang yang datang lebih awal, bagi yang pulang akhir, udah datang lebih cepat, pulang paling akhir. Atau bagi kita yang mungkin kita mempersiapkan di balik layar dengan capek fisik, capek pikiran untuk memikirkan detailnya yang sangat banyak. Kalau misalkan aku mempersiapkan ini nanti ujung-ujungnya begini, nanti persiapan ini ujung-ujungnya begini. Karena takut nanti ujung-ujungnya begitu, makanya harus begini. Sehingga menguras tenaga yang banyak, menguras waktu yang banyak. Dan yang tidak tersorot adalah kadangkala persiapan yang sangat panjang. Ada begitu banyak bukan persiapan-persiapan, pelayanan-pelayanan yang tidak tersorot. Dan orang-orang yang tidak tersorot kadangkala adalah orang-orang yang paling capek di dalam pelayanan. Dan itulah yang terjadi dalam pelayanan kita, bukan? Di GKK Pondok Chandra ada begitu banyak pelayanan-pelayanan yang mungkin tidak tersorot oleh kamera. Tidak terlihat oleh siapapun. Karena yang terlihat cuma kadangkala yang ada di mimbar. Kadangkala yang ada di mana begitu. Tapi yang dibalik semuanya itu kita tidak bisa bayangkan. Bahwa kok bisa ada kursi yang rapi sih? Mengapa kok ada sound yang selalu siap sih? Mengapa kok ada yang slide di depan yang senantiasa sinkron? Kenapa kok ada dekorasi yang pas dengan acara tersebut? Kadangkala bukankah ini tidak tersorot oleh kamera? Bukankah ada tangan-tangan yang mempersiapkannya? Bukankah ada begitu banyak orang-orang yang berjuang luar biasa, mengorbankan waktunya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan segala sesuatunya, hanya untuk melayani lebih lagi di dalam Tuhan. Bapak Ibu, bukankah ada begitu banyak plot pelayanan kita yang tidak tersorot oleh kamera, yang sama seperti Barnabas? Pada waktu acara, tim dekorasi pulang sampai jam 1, sampai jam 12. Pada waktu apapun ada tangan-tangan yang capek untuk boleh menata kursi, mempersiapkan segala sesuatunya. Ada tangan-tangan yang capek mungkin pada waktu sekolah minggu. Nanti kalau misalkan anak-anak datang supaya tetap semuanya akan siap. Ada tangan-tangan yang capek mungkin akan mempersiapkan aktivitas untuk sekolah minggu ini apa ya. Terlebih anak-anak sekolah minggu di sini itu 20 tapi rasanya 200 orang. Bukankah ada begitu banyak tangan-tangan yang seperti itu? Bukankah ada begitu banyak tangan-tangan yang memasak untuk sekolah minggu supaya anak-anak sekolah minggu tetap terus damai, sukacita, tenang. Nanti masaknya ditambah untuk tim penata layan umum. Enggak. Tapi Bapak Ibu, bukankah ada begitu banyak yang demikian? Yang tidak tersorot. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu. Bersyukur-syukur kalau misalkan ketika ada orang yang bilang terima kasih karena pelayananmu yang tak tersorot. Tapi bukankah ada begitu banyak yang kadang-kala cuek aja. Wah, ada nggak ada dia ya sudahlah begitu. Dan itulah yang terjadi di dalam pelayanan. Mungkin Barnabas kalau ada zaman sekarang dan Barnabas itu sama seperti orang-orang yang motivasinya berbeda. Kok aku nggak disorot ya? Kok aku nggak diucapin terima kasih ya? Kok aku nggak begini ya? Begitu. Mungkin Barnabas sama. Tapi bersyukurnya adalah Barnabas melakukan sesuatu hal yang berbeda. Dan saya bersyukur sekali ketika saya boleh melihat bahwa Barnabas itu sangat-sangat luar biasa. Sehingga ketika kita bisa bilang bahwa ketika kita tidak disorot, yakinlah ada seri pengenalan di mana kita bisa mengenal Allah yang melihat akan apa yang tersembunyi di mata manusia. Bapak Ibu, mungkin manusia tidak melihat, tapi surga mencatat. Mungkin manusia luput dari apa yang dilihat, tapi surga mencatat itu
Dan seperti lagu yang kita tadi, apapun yang engkau kerjakan untuk Tuhan dan bersama dengan Tuhan, itu pasti dipakai Tuhan. Dan ujung-ujungnya semuanya nggak akan sia-sia kok di mata Tuhan. Surga mencatat apa yang kita kerjakan. Yang kedua Bapak Ibu, Allah itu hadir di tempat yang sepi. Mungkin bagi kita yang kita sedang mempersiapkan, masa cuma seorang diri, sendiri aja kok. Untuk pelayanan, untuk teman-teman, untuk anak-anak sekolah minggu, seorang diri. Sepi, gak rame kayak di gereja pada waktu persiapan hari minggu. Saya cuma masak. Bapak Ibu, Allah pun juga hadir ke tempat yang sepi. Dia menguatkan dan memberi penghiburan. Dia gak cuma datang di tempat yang rame kok. Dia hadir dimanapun. Dia hadir pada waktu Anda masak untuk anak-anak sekolah minggu. Untuk para tim penata layan yang nanti mungkin akan daftar. Sekalipun masih beberapa. Hadir. Allah yang melihat iman yang kecil yang dikerjakan di balik layar. Bahwa Barnabas itu imannya mungkin tidak sebesar Paulus kok. Tapi imannya tetap sama. Iman yang benar kok. Iman yang tetap terus percaya bahwa ini Paulus ini pasti akan menjadi orang yang dipakai Tuhan. Dan benar. Tuhan pakai hal itu. Dan Allah yang sabar menghadapi manusia yang mungkin belum mengerti tentang rencana Tuhan. Pada waktu Barnabas membawa kepada para murid tidak mengerti mungkin. Pada waktu itu para murid mungkin tidak mengerti. Kalau Paulus ini pasti akan dipakai Tuhan luar biasa. Mungkin mereka masih nggak mengerti. Mungkin dalam pikiran para murid mungkin ragu-ragu. Ini benar nggak sih? Atau jangan pura-pura aja sih si Paulus ini pengennya bertobat. Mereka nggak mengerti. Tapi Tuhan sabar di tengah orang yang tidak mengerti tentang pekerjaan itu. Di KU1 saya mengilustrasikan seperti kita para guru sekolah minggu yang ngajar kepada anak-anak. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur sekali ketika saya boleh diperhadapkan dan ngobrol dengan guru-guru sekolah minggu yang sudah senior. Para mereka itu kadang bilang begini, saya dulu ya ngajar anak ini itu wah kali minta ampun. Kalau diajar dia tuh lari ke sana kemari. Tapi pada waktu sekarang saya lihat, wow, dia jadi hamba Tuhan loh. Waktu sekarang saya lihat, wow, dia mau pelayan Tuhan loh. Wow, dia itu anteng loh. Memang sepenuhnya memang bukan karena kita memang. Tetapi ada benih iman yang Tuhan taruhkan lewat Anda yang mungkin sekarang belum mengerti. Apa sih maksud Tuhan? Bikin capek aja pelayanan ngurusi anak-anak. Bapak Ibu ngurusi anak-anak itu capek. Apalagi kalau anaknya 20 rasa 200. Betul atau betul? Sampai. Tapi kita sadar, kita belum mengerti kok. Tapi Tuhan sabar untuk membuat segala sesuatunya. Dan Tuhan sabar membuat guru-guru sekolah minggu itu setia di pelayanan itu. Sampai sejauh ini mereka tetap bertahan. Melayani anak-anak yang Tuhan percayakan. Yang begitu banyak karakternya masing-masing. Ada yang rame, ada yang sepi, adem ayem. Kayak Aras kan, sepi, adem ayem. Ketawanya ngewenyek ya. Rame begitu, dan yang lain-lain begitu. Dan Tuhan menjaga kesetiaan Anda. Di balik layar saya tidak tahu apakah Anda bergumul. Tuhan, aku besok pelayanan sekolah minggu, apa yang aku rasakan ya. Tapi Tuhan menolong. Dan inilah pelayan yang tak tersorot. Yang kedua Bapak Ibu, jenis pelayanan adalah pelayan yang terlihat. Kita bisa perhatikan Paulus. Paulus itu seorang penata layan yang tersorot. Di mana-mana kita kenal dengan namanya Paulus. Kita singkirkan nama Saulus karena Saulus dan Paulus itu sama. Kita pakai nama Paulus sekarang. Paulus itu orang yang terlihat kok. Dia berkhotbah dengan berani. Dan bahkan ketika dia baru bertobat sebelum balik ke Yerusalem, di teks yang kita baca ayat 27, dia sudah khotbah duluan tuh di Damsyik. Padahal baru aja bertobat. Wes khotbah di sana dengan berani. Setelah itu, diterima oleh murid-murid, dia debat tuh sama para ahli-ahli Taurat, para ahli-ahli agama di ayat yang ke-29 bukan? Dia berkhotbah dengan berani. Dia berdebat di ruang publik dengan para filsuf namanya Stoa dan yang lain-lain begitu. Dia debat mati-matian. Dan dia mengajar jemaat. Ada begitu banyak orang yang bertobat oleh karena pelayanannya beliau. Pelayanannya beliau dipakai luar biasa. Dan siapa sih yang tidak kenal namanya Paulus? Bahkan ada begitu banyak bukan? Yang pakai nama anaknya menjadi Paulus. Betul atau betul?
Kenapa kok nggak pakai namanya Yudas Iskariot? Kok Paulus? Takut, Pak. Takut. Takut. Mungkin mau datang sekolah gitu, terus akhirnya dibilang, kamu Yudas Iskariot ya? Oh, nggak diterima begitu. Lalu Yudas Iskariot bilang, salah orang, kamu salah orang begitu. Saya Yudas Iskariot yang berbeda. Tapi bukankah ada begitu banyak orang yang tidak mau pakai nama Yudas Iskariot dan pakai nama Paulus? Kenapa? Karena nama Paulus itu tenar. Pelayanannya terlihat oleh segala sesuatu, terlihat oleh kamera, terlihat oleh apapun. Dan satu hal yang saya syukuri adalah ketika kita merenungkan tentang Paulus, sekalipun terlihat, Paulus tetap bilang kok, aku memang orang terkenal mungkin. Orang kenal aku mungkin. Aku dulu penganiaya jemaat, memang iya. Tapi kalau saya menjadi Paulus yang sekarang, itu karena anugerah. Dulu aku orang yang bobrok, tapi ternyata Tuhan pakai. Dulu aku orang yang rusak, ternyata Tuhan pakai. Dulu aku orang yang gak layak, tetapi ternyata Tuhan layakkan. Sehingga itu bukan karena tangan kerja saya, tapi karena Tuhan yang luar biasa. Dan Paulus menyadari bahwa itu adalah anugerah. Bapak Ibu, satu hal, pelayanan itu kadang tak terlihat, tak tersorot, tapi pelayanan juga terlihat. Dan saya ingin mengatakan begini, kadangkala yang terlihat itu godaannya besar. Kadangkala pelayanan yang terlihat itu godaannya besar. Godaan apa? Godaan ingin dipuji, godaan ingin diakui, godaan ingin merasa rohani, godaan ingin merasa bahwa dia paling dipakai. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu. Itulah yang terjadi di mana-mana. Dan itulah yang terjadi di segala tempat, di segala abad. Sekalipun bukan pengakuan iman rasuli, di segala abad dan segala tempat begitu. Tapi itu terjadi. Bahwa pelayanan di depan, pelayanan untuk menjadi orang di depan itu godanya sangat besar. Pelayanan pengen diakui, wah kamu bagus sekali ya. Pelayanan untuk pengen dipuji. Dan pelayanan bahwa ingin merasa bahwa dirinya paling rohani. Oh karena kamu gak melayani, ini loh aku yang paling rohani daripada kamu yang tidak melayani. Perasaan pelayanan bahwa pengen rasa dipakai. Bahwa ini loh aku terpakai, pelayani. Dan kita sekarang sadar kok, sebenarnya melayani bukan cuma di depan layar kok. Apa yang ada di depan layar, itu adalah konsekuensi dan hasil tim penata layan yang ada di belakang layar. Coba kita bayangkan ya, coba kita pikirkan. Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu coba melihat sekarang ini bisa rapi di depan, itu karena ada orang yang merapikan, betul atau betul? Berarti kalau misalkan sudah rapi di depan, itu ada tim penata layan yang sudah ibadah dulu, yang sudah melayani dulu, yang memang tidak tersorot oleh kamera. Lalu kita bilang, ini loh aku yang orang terpakai. Orang sebelumnya Bapak Ibu, dia juga terpakai kok. Cuman kadarnya dan tempatnya itu berbeda. Bapak Ibu, terlihat maupun tidak terlihat, itu sama saja. Karena mengapa? Panggung pelayanan bukan tempat menunjukkan tentang siapa kita. Tapi menunjukkan tentang siapa? Siapa Allah. Sekali lagi. Panggung pelayanan bukan tempat menunjukkan siapa kita. Tetapi siapa Allah. Lalu apa yang kita bisa pelajari ketika kita pelayanan di depan layar? Bapak Ibu pelayanan di layar yang terlihat. Mungkin kita singer, WL, pemain musik, aser, kolektan, semua terlihat. Itu semuanya hanya ingin menunjukkan satu hal. Allah itu kudus. Allah itu kudus. Kita ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah kudus, maha kuasa. Maha segala sesuatunya. Sehingga dia mengatur segala sesuatunya, tidak ada yang bertabrakan, tidak ada yang sama sekali, tidak ada yang cacat celah. Dan kita menyatakan tentang Allah yang kudus itu. Pelayanan di depan layar itu juga menyatakan satu teologi yang bagus, yaitu panggung bukan milik kita, Bapak Ibu. Panggung ini bukan milik kita, tapi panggung ini adalah milik Tuhan yang harusnya mengabarkan tentang siapa Tuhan, bukan mengabarkan tentang siapa kita. Yang mengabarkan bukan siapa pengkhotbahnya, tetapi yang dikhotbahkan itu adalah Allah. Menggambarkan tentang salib dan Injil itu yang menyelamatkan dan mengubahkan, bukan mengabarkan tentang motivasi demi motivasi yang perlu kita perlukan, bukan. Tapi biarlah salib itu yang di depan dan kita yang di belakang. Itulah sebabnya Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu dan beberapa hari dan nanti pun pada waktu pembekalan doa syafaat, saya cuma ngomong begini, Bapak Ibu,
Yang tuan rumah di gereja ini adalah Allah, bukan kita. Kalau kita bisa ibadah, itu adalah undangan daripada Tuhan. Namanya kalau misalkan undangan, berarti yang mengundang itu siapa? Yang punya acara, yang punya hajat. Dan kita ini diundang. Dan pada waktu kita diundang, yang berhak tuan rumahnya adalah Tuhan, bukan kita. Sama dengan pelayanan. Pelayanan adalah kepercayaan, undangan dan kepercayaan. Yang harusnya kita nyatakan adalah si tuan rumahnya dan bukan si pelayannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ini penting. Panggung ini bukan milik kita, tapi miliknya Tuhan. Sehingga biarlah salib di depan dan kita yang di belakang. Sekalipun salib di belakang belum terpasang. Tapi biarlah itu menjadi pedoman dan simbol kita bahwa ada karya Tuhan yang luar biasa yang perlu kita kumandangkan. Namanya lebih penting dari nama kita. Respon dari semuanya adalah rendah hati dan kesadaran atas anugerah Allah. Dan Bapak Ibu, di terakhir izinkan saya menjelaskan dan menyatakan bagian ini. Bapak Ibu, realita tersorot maupun tidak tersorot itu sama-sama capek. Betul atau betul? Itu sama-sama capek. Dan ketika capek itu tidak luput dari apa? Kritik. Bapak Ibu, terlihat maupun tidak terlihat itu sama-sama capek. Dan sama-sama tidak akan luput dari kritik. Mungkin kita akan berkata, mungkin ada sebagian kita berkata, Kak, gimana sih? Aku ini sudah capek luar biasa. Gimana aku bisa memandang Allah? Pelayanan aku sudah mati-matian, aku sudah capek melayani. Bagaimana saya bisa melihat Allah karena aku capek melayani? Bagaimana saya bisa melihat Allah karena aku melakukan begitu banyak hal? Lalu bagaimana aku bisa melihat tentang Allah? Aku sudah capek ini. Bagaimana aku bisa melihat pelayanan itu dengan kacamata Allah? Bapak Ibu, pada waktu kita capek di dalam melayani, itu mengajarkan kita satu hal. Satu halnya apa? Kita ini bukan juru selamat. Kita ini bukan juru selamat. Bapak Ibu, capek dalam pelayanan itu wajar. Capek di dalam melayani itu wajar sekali. Kita capek karena kita manusia terbatas. Yang kita layani adalah Allah yang tidak terbatas. Dan capek dalam melayani itu sangat wajar sekali. Dan itu menyadarkan kita satu hal. Bahwa kita memang bukan juru selamat kok. Kita memang bukan Allah yang tak terbatas itu kok. Kita memang terbatas. Kita memang melakukan banyak hal tetapi kita punya kekuatan dan keterbatasannya sendiri. Bapak Ibu, Allah tidak bergantung pada tenaga kita. Tetapi memberi kekuatan di tengah keterbatasan kita. Dan itu ya dan amin. Pernahkah kita pada waktu kita memikirkan dan merancangkan satu hal, kita berpikir, rasanya aku gak bisa melakukan bagian ini. Rasanya aku gak bisa melakukan bagian detail-detail ini. Tapi pada waktu semuanya terlewati, bukankah kita langsung plong, Tuhan terima kasih ternyata pelayananku bisa berjalan dengan lancar. Pernahkah kita mengalami hal itu? Bukankah sering? Karena pelayanan itu bukan tergantung dari tenaga kita, Bapak Ibu. Bukan. Tapi karena tenaga Allah yang Tuhan berikan bagi kita sehingga kita bisa bilang bahwa, wow, ternyata kita dimampukan daripada Tuhan untuk melakukan bagian ini. Capek dalam pelayanan mengajar kita bahwa kita itu adalah orang yang butuh energi yang lebih daripada Tuhan. Sehingga itu membawa kita kepada bergantung kepada Tuhan. Capek dalam pelayanan bukan tanda Tuhan absen, tetapi tanda kita belajar untuk kita bisa bergantung kepada yang mengundang kita. Kepada yang tetap terus dekat dengan kita. Tapi Bapak Ibu, kenyataannya memang kadang-kala bukan cuma capek kok. Kenyataannya kadang-kala juga banyak kritik, bukan? Ada begitu banyak, mungkin bukan cuma capek, tapi ada begitu banyak yang mungkin ada orang yang tidak tahu prosesnya tapi cepat menilai hasilnya. Bukankah ada begitu banyak orang yang tidak ikut mempersiapkan tetapi paling banyak dan paling cepat mengomentari. Betul atau betul? Bapak Ibu, dalam pelayanan kadangkala kita diperhadapkan ada begitu banyak orang yang cepat menilai hasilnya. Ada yang begitu banyak cepat untuk mengomentari. Dan bukankah itu banyak sekali terjadi
Tapi di gereja kita tidak ada Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tim penata lain itu nggak ada yang kritik. Amin Bapak Ibu. Nggak ada kan? Nggak ada, adanya di gereja sana. Di sini tuh nggak ada bedanya. Enggak Bapak Ibu ya. Tapi bukankah juga begitu bukan? Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu. Dan jujur, ketika kita melihat dan memperhatikan tentang Paulus, Paulus pun juga menghadapi hal yang demikian kok. Paulus pelayanan yang terlihat saja dikritik oleh orang. Dia mati-matian untuk Tuhan. Dia penginjilan luar biasa kepada Tuhan. Tetapi banyak orang mengkritik dia. Banyak orang yang bilang bahwa oh rasulmu ini rasul palsu. Banyak orang yang bilang rasa-rasanya kamu ini pura-pura. Banyak orang yang bilang bahwa Paulus ini adalah orang yang tidak baik di mata Tuhan. Banyak dikritik Paulus. Banyak diabaikan oleh Paulus. Tetapi Paulus bilang bahwa kritikan dan apapun itu selamanya bukan menjatuhkan kok. Kadangkala kritikan itu menyelamatkan. Bapak Ibu, tidak sepenuhnya kritikan itu menjatuhkan. Tidak sepenuhnya pujian itu menyelamatkan. Tapi kadangkala pujian itu justru lebih menjatuhkan. Dan kritikan itu justru lebih menyelamatkan. Bapak Ibu, saya ingin bilang begini. Bukankah kita bisa bertahan sampai detik ini? Itu karena ada begitu banyak kritikan-kritikan yang kita dengar daripada orang lain. Betul atau betul? Dan ada begitu banyak yang kita mungkin bertahan sampai hari ini. Memang ada pujian-pujian yang Tuhan berikan bagi kita. Orang berikan pada kita. Tapi mungkin juga akan lebih banyak orang itu mengkritik kita. Betul? Dan di dalam pelayanan Bapak Ibu, sering sekali bagian ini itu banyak. Mengapa? Karena ini pelayanan untuk Tuhan dan otaknya itu banyak sekali. Tapi Bapak Ibu, saya ingin menyatakan bagian ini. Kritik dalam pelayanan bukan selalu untuk menjatuhkan. Seringkali untuk meluruskan arah hati kita kepada Tuhan. Pada waktu kita dikritik dalam pelayanan, kita pasti akan mikir, Tuhan, aku ini sudah mati-matian untukmu. Itu memotivasi kita, memurnikan hati kita, bahwa kita ini benar mau melayani atau tidak. Dan itulah yang terjadi di dalam pelayanan. Dan ruang pelayanan adalah ruang perjumpaan yang jujur dengan Allah. Saya tidak tahu sekarang ini Bapak Ibu ada di titik dan di posisi mana. Ketika kita memikirkan tentang pelayanan bukan hanya di gereja Bapak Ibu. Tapi pelayanan di rumah pun juga sama saja. Semua yang dilakukan untuk Tuhan pasti dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mungkin kita melayani di dalam pekerjaan kita. Oh Kak enggak, aku enggak melayani, aku bekerja kok. Sama ketika kita melakukan untuk Tuhan dan dipakai Tuhan. Itu pelayanan di mata Tuhan. Dan mungkin bagi kita saat ini merasa bahwa aku ini capek. Ingatlah satu hal. Saat kita capek, kita mengenal Allah yang menopang. Saat kita capek, kita mengenal Allah yang menopang. Mungkin kita bilang, aku gak dihargai sama sekali. Bahkan kayaknya Barnabas itu sama seperti aku deh. Aku sudah mati-matian, bahkan kalau misalkan aku sudah kerja, aku detail. Tapi gak ada tuh yang ngucapin terima kasih kepada aku. Mungkin bagi kita yang saat ini merasakan bagian yang ini, tidak dihargai di dalam melayani, kita bisa mengenal Allah yang melihat. Mungkin memang kita tidak tersorot di kamera, tapi Allah mencatat di surga. Mungkin kita tidak tersorot di kamera dashcam yang ada di sini, webcam yang ada di sini begitu. Atau kita mungkin tidak tersorot dimanapun. Orang tidak melihat pelayanan kita. Bahkan orang tidak tahu bahwa kita itu melayani di bagian ini. Oh ada namanya si A ya. Oh emang dia pelayanan apa ya? Oh pelayanan itu ya. Mungkin orang mempertanyakan nama itu. Tapi Bapak Ibu, ketika kita mengerjakan itu untuk Tuhan, kita mengenal Allah yang melihat kok. Mungkin pelayanan kita mungkin saat ini cuma sebatas, saya tidak bilang cuman ya, tidak, sorry, saya relat. Mungkin sekarang ini pelayanannya adalah mengantar mungkin anaknya untuk latihan. Mungkin mengantar keponakannya untuk latihan. Mungkin mengantar untuk orang-orang yang bisa datang beribadah. Bapak Ibu, mungkin orang-orang tidak melihat bagian itu. Tapi surga mencatat nama kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Di saat kita mungkin dikritik, sorry kok ada lalat ya, maaf. Mungkin di saat kita dikritik, Bapak Ibu, kita bisa mengenal Allah yang kudus, yang memurnikan hati kita. Dia itu kudus. Mungkin kita dikritik memang kita salah arah pada saat kita pelayanan. Mungkin kita dikritik, mungkin memang orang melihat bahwa, kamu pelayanan itu rasanya salah deh.
Ini untuk memurnikan kita karena Dia Allah yang kudus yang tidak mau digantikan namanya supaya namanya tidak terlihat terganti oleh nama kita. Dia Allah yang kudus sehingga kita bisa mengenal bahwa ada pemurnian saat dikritik oleh orang. Memang pada waktu itu mungkin kita salah di dalam pelayanan. Dan kita boleh mengenal bahwa Tuhan memurnikan hati kita pada saat itu untuk kita bisa melihat, Tuhan benar gak sih aku pelayanan? Mengapa ya orang kok selalu bilang bahwa aku ini gak baik dalam pelayanan? Bapak Ibu, pelayanan bukan untuk menyenangkan semua orang. Tapi menyenangkan hati Tuhan. Mungkin orang tidak suka dengan pelayanan kita. Tapi jikalau itu benar di mata Tuhan, Tuhan akan membela kita. Dan itulah yang terjadi dalam pelayanan. Dan Allah sering memperkenalkan dirinya bukan lewat kemudahan pelayanan, tetapi lewat proses yang melelahkan dan memurnikan. Seringkali kita bilang bahwa Tuhan mungkin kalau misalkan ini pelayanannya mudah, wah Tuhan berkenan. Tidak selalu begitu. Tidak selalu begitu. Wah Tuhan kalau misalkan proses pelayanannya sangat mulus, berjalan lancar, itu pasti Tuhan berkenan. Tidak selalu begitu Bapak Ibu. Tidak selalu. Kadang Tuhan justru lewat berbicara pada waktu kita menjalani proses yang sangat melelahkan. Membuat poin satu dengan satu untuk anak sekolah minggu, proses yang melelahkan. Untuk bulan Natal, proses yang melelahkan. Tapi kadangkala Tuhan berbicara secara pribadi. Dulu aku juga sama, aku juga lelah untuk menyelamatkan engkau kok. Sebetulnya saya bisa aja, saya cuma tinggal bilang, kamu selamat. Tapi aku rela untuk datang, untuk menyelamatkan engkau. Dan kita bisa mengenal tentang siapa Tuhan yang memang benar-benar lelah. Mungkin kita juga bilang bahwa Tuhan, rasa-rasanya aku kok gak mudah pelayanannya. Itu bukan tanda bahwa Tuhan tidak berkenan. Kadang-kala memang Tuhan ingin berbicara dengan alat itu supaya kita bisa lihat bahwa aku dulu juga sama kok. Mungkin sekarang kamu dikritik, aku justru paling banyak dikritik zaman dulu. Mungkin Yesus kalau saat ini melihat kita dengan cara kita, lalu kita bilang bahwa aku gak dihargai, aku gak dikritik, aku gak diapa-apa. Mungkin Tuhan akan menepuk, Yesus menepuk dada kita. Kita sama bro. Saya dulu juga sama kok. Kita sama. Dan mungkin saat ini orang itu gak menghargai kita. Mungkin Yesus akan tepuk dada kita, punggung kita dan dia berkata begini. Sama. Dulu aku melakukan begitu banyak pelayanan. Memberi makan 5.000 orang. Saya kasih makan. Tapi pada waktu yang sama beberapa hari selanjutnya. Mereka tidak menghargai aku. Dan bahkan dia bilang salibkan saja Yesus itu. Bapak Ibu. Dan inilah kita. Mungkin kita capek. Yesus pernah capek pelayanan. Kita bilang, Tuhan aku sangat capek pelayanan. Aku sangat capek untuk melakukan segala sesuatu. Tapi Tuhan pernah bilang, bro, aku pernah tertidur di kapal karena aku capek pelayanan. Dan aku berangkat untuk menyeberang kapal cuman hanya untuk menemui 2 orang bro. Mungkin Tuhan hanya akan bilang, sabar ya bro. Aku dulu juga merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan. Orang bilang, kalau kamu pengen kenal seseorang, relasilah dengan orang itu. Berjuanglah dengan orang itu. Dan lihatlah orang itu. Dan maka kamu akan kenal siapa dia. Dan di dalam gereja ini kita sama. Kalau kita pengen kenal siapa Tuhan itu, relasilah dengan siapa Tuhan itu. Berjuanglah dengan orang itu. Bekerjalah dengan orang itu. Maka engkau akan kenal siapa orang itu. Yesus pernah merasakan apa yang kita rasakan. Dia lelah, dia capek, pelayanannya enggak mudah. Dan pelayanannya penuh dengan tantangan. Saya tidak tahu Bapak Ibu saat ini Bapak Ibu merasakan di bagian mana. Saya tidak tahu Bapak Ibu merasakan di dalam pelayanan saat ini itu ada di bidang mana. Mungkin kita saat ini sedang capek. Mungkin kita saat ini sedang banyak kritik. Mungkin bagi kita saat ini aku gak ada plot pelayanan yang tersorot sama sekali. Bapak Ibu, Tuhan melihat, Tuhan panjang sabar. Dan Tuhan terus menanti. Dan dia tetap datang dan bilang, mari datang dan ikutlah aku. Jangan tunggu, jangan bilang nanti saja kalau sudah tua. Karena belum tentu kita sampai tua. Kalau toh pun sempat sampai tua,
belum tentu ada kesempatan yang kedua. Kita tunduk kepala, kita berdoa.